Akses jalan proyek pembangunan jembatan Antasan Bromo di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan ternyata belum sepenuhnya bebas dari lahan milik warga. Pembangunan jembatan Antasan Bromo ini terkesan dipaksakan lantaran menuju jembatan masih ada masalah pembebasan, yaitu lahan kuburan. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya bisa pian saksikan kabar nang satu ini. Akses jalan proyek pembangunan jembatan Antasan Bromo di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan ternyata belum sepenuhnya bebas dari lahan milik warga, dikarenakan masih ada lahan warga berupa kuburan yang tepat berada di jalan menuju jembatan. Komisi 3 DPRD Banjarmasin pun meninjau progres pembangunan jembatan Antasan Bromo tersebut jelang tengah hari Rabu 2 September 2020. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, Wetakoni Prima TV memadahkan bila pembangunan jembatan Antasan Bromo ini terkesan dipaksakan karena mau menuju jembatan masih ada masalah pembebasan, yaitu lahan kuburan. Bahkan di Pulau Bromo dilihat kededa permasalahan yang menonjol untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata karena hanya ada 4 RT dengan penduduk kurang lebih 1.500 jiwa. Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan jembatan yang dibangun menggunakan APBD Banjarmasin dengan dana sebesar 40,4 miliar rupiah ini terbilang mewah, namun hanya bisa dilewati untuk kendaraan roda 2. Muhammad Isnaini menyatakan akan secepatnya melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin untuk menggali informasi terkait teknis pembangunan jembatan Bromo ini. Nanti kita akan rapat dengan PPR. Kalau dari kawan-kawan tadi minta bahwa hari Jumat, habis pada Jumat kita akan melakukan rapat dengan PPR dan Perkim, di mana Perkim adalah salah satu yang melakukan pembebasan terhadap lahan ini. Nah, dari lahan inilah yang saya kira juga ingin kita pertanyakan, ingin kita gali mengenai titik dari jembatannya. Apakah sudah memang secara komprehensif dikaji dari segi berbagai kajian? Inilah yang juga menjadi pertanyaan kita. Jadi kita melihat dari kondisi ini masih sedikit ada semacam kekurangan tepatan lah kalau titik ini ada dijadikan satu jembatan. Karena tadi di posisi sana itu kan di jalan masyarakat itu adalah jalan yang 1 meter titian. Ini apakah juga merupakan satu kebutuhan bahwa jembatan ini dibuat sampai 2 meter lebih, 2,6 meter. Nah, inilah yang juga menjadi pertanyaan kita, karena dari awal yang disampaikan di badan anggaran bahwa lebar itu hanya 2 meter, sehingga ketika terbangun jembatan itu hanya untuk kebutuhan warga, bukan untuk kepentingan bisnis atau lain-lain. Manajer Pelaksana PT Bayang Bungo, Mustafa, menyatakan bila jembatan dengan lebar bersih 2 meter dan panjang 250 meter tersebut ditargetkan selesai Desember 2020 mendatang. Progres pengerjaan jembatan ini, ujar Mustafa, sudah mencapai 65%. Karena memang fungsi pekerjaan ini adalah untuk pejalan kaki dan roda 2, termasuk TOSA, salah satu mungkin rekomendasinya itu. Saya pikir itu, Pak. Untuk panjang keseluruhannya berapa, Pak? Panjang keseluruhan untuk jalan pendekat 76,65 2 arah, terus panjang utama 100, jadi totalnya 253 meter kurang lebih. Iya, 253 untuk meter. Target sendiri, Pak, penyelesaiannya? Kita tetap optimis Desember akhir tetap selesai sesuai dengan jadwal kontrak kita. Itu walaupun memang dalam pelaksanaan banyak halangan, Pak. Masalah pasang surut air untuk pekerjaan pemanjangan, terus untuk kendala listrik salah satunya kita memang terhalang untuk pemindahan listrik dan sebagainya. Memang yang dampak paling penting adalah pasang surut air, Pak, untuk pekerjaan, Pak. Terutama tergantung pasang surut itu terutama dari kerjaan apa praktis? Pekerjaan pembetonan, pekerjaan pemancangan dan sebagainya itu pengaruh.